Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, sholawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat jemaah dan kaum muslimin yang mendengar rekaman video ini. Pada kesempatan siang ini kita berbicara sedikit tentang persoalan yang berkenaan dengan puasa. Kalau kita berbicara tentang persoalan puasa, para da'i ataupun mubaligh maupun khatib selalu merujuk kepada firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita mau mengamati dan merenungkan firman Allah ini, maka kita akan menemukan dalam ayat ini bahwa yang berkewajiban untuk puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita memakai kaidah usul fikih atau yang disebutkan dengan istilah mafhum mukhalafah, kita dapat mengerti bahwa orang-orang yang tidak beriman tidak perlu berpuasa. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dapat kita telah secara serius dan mendalam. Karena Allah memang mewajibkan kepada orang-orang yang beriman. Lantas kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang tidak beriman tidaklah perlu melaksanakan puasa. Nah, dengan demikian kita juga bisa berasumsi bahwa puasa dikarenakan beriman akan berbeda puasa dikarenakan dengan berislam. Sebagaimana kita sudah memahami betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa orang yang berpuasa dikarenakan keimanan selalu diiringi dengan ihtisab, perhitungan. Nah, sementara kalau kita berpuasa didasari oleh keberislaman, itu senantiasa diiringi dengan rukun dan syarat puasa itu sendiri. Misalnya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri pada hari yang sudah ditentukan atau pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga puasa kita tidak batal dan dikatakan dalam bahasa fikihnya puasa kita sah. Tapi mungkin kita terperdaya kalau andai kata hanya disebabkan oleh keberislaman kita saja, dengan pelaksanaan ibadah puasa itu secara formal, yang tidak makan,
tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dengan waktu yang sudah ditentukan, akhirnya puasa kita sah. Tapi kita tidak melakukan perhitungan bahwa puasa yang kita lakukan itu merupakan suatu proses. Sehingga ada yang harus kita capai dalam sebuah proses puasa itu gitu. Apa proses puasa itu yang harus betul-betul mengantarkan kita kepada sesuatu yang ingin kita capai? Nah, berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah, kalau berpuasa didasarkan oleh iman dan ihtisab, kita akan mendapatkan keampunan dari dosa-dosa masa lalu kita. Jadi bukan kita berpuasa lantas kita gratis untuk mendapatkan keampunan dosa masa lalu kita, tapi justru di dalam puasa itu ada suatu proses kemampuan kita mengendalikan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, sehingga puasa kita sah. Itu kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa kita melakukannya memang betul-betul karena Allah, dan kita betul memperhitungkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan hadiah terbesar dari Allah berbentuk keampunan terhadap dosa-dosa masa lalu kita. Nah, dengan demikian, kalau kita mau mengambil permisalan di dalam kehidupan, bahwa orang-orang yang berpuasa karena keimanan dan ihtisab itu sedang berproses melakukan suatu perhitungan di dalam kehidupannya. Misalnya tadi kita ingin mengambil contoh harta. Nah, orang-orang yang berpuasa saat ini, yang sudah hari ini berada kita pada hari yang ke-9 gitu, menyadari bahwa harta yang dia miliki itu, dia sudah mulai memperhitungkannya apakah diperoleh dengan cara yang benar gitu. Nah, kemudian berikutnya dia juga memperhitungkan harta yang sedang dia miliki hari ini, sudahkah bisa dia mempergunakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan Allah gitu. Sehingga pada gilirannya puasa yang didasarkan iman dan ihtisab bisa mendapatkan keampunan dosa dari Allah terhadap masa lalunya. Kemudian dengan kondisi hari ini menatap hari depan atau menatap masa depan, kita sudah bisa mengendalikan diri kita setelah puasa ini untuk tidak meraih atau untuk tidak memiliki harta dengan cara yang tidak benar atau yang diharamkan Allah. Kemudian dengan harta yang sudah kita miliki itu, kita bisa mempergunakannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau kita mau membahasakan dengan bahasa yang sederhana, ya kita berpuasa tidak makan tentu merasa lapar. Kita berpuasa tidak minum tentu merasa haus. Nah, kemudian karena penuh perhitungan dalam persoalan makan tadi, kita lapar, tidak makan kita lapar, tidak minum kita haus. Sementara makanan ada di tengah-tengah kita, minuman ada di tengah-tengah kita, dan kita mampu menahan itu untuk tidak kita makan, tidak kita minum, sehingga kita lapar dan kita haus. Perhitungan kita bisa sampai kepada betapa sebenarnya rasa lapar itu beratnya dan rasa haus itu, sehingga timbul untuk memikirkan orang yang lapar dan orang yang haus. Nah, kemampuan kita untuk bisa memikirkan orang yang lapar dan orang haus itu adalah pada kondisi hari ini. Yang akhirnya puasa tidak hanya sekedar membuat orang dekat dengan Allah, tapi justru didikan puasa itu sendiri bisa membuat orang bisa dekat sesama manusia. Akhirnya tercapai tujuan puasa itu, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Sebenarnya ada makanan dan ada minuman, dan tidak melakukan hubungan suami istri padahal ada istri, dan itu kita lakukan penuh dengan kesadaran bahwa kita untuk patuh kepada perintah Allah.
Dan kesadaran itulah yang membuat kita kembali pula sadar bahwa kita sudah lama hidup ini, ada memiliki harta, mungkin harta itu tidak benar, ada memiliki harta menggunakannya dengan tidak jalan yang benar, maka keampunan dosa masa lalu membuat kita pada hari ini, kalau dulu dosa masa lalu salah dalam mencari dan menggunakan harta, itu sudah terampunkan misalnya. Nah, hari ini kita bertekad ke depan untuk tidak lagi mencari harta dengan cara yang tidak benar, dan tidak lagi kita mengabaikan untuk menggunakan harta dengan cara yang tidak benar, tapi justru kita mengorbankan harta, bahkan diri kita, untuk meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya nanti tercapai tujuan untuk mengangkat agama Allah itu di dalam kehidupan ini. Dalam bahasa yang selalu kita dengar adalah li'ila kalimatillah. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini dan sampai nanti selesai pada 1441 Hijrah ini bisa berpengaruh untuk bisa mengampunkan dosa masa lalu kita, dan bisa berpengaruh untuk kondisi hari ini ke depan kita terjaga untuk mengendalikan hawa nafsu, baik di dalam mencari harta dan menggunakan harta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.